Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Dan tentunya sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Pada hari ini, kalian sudah memasuki bab yang kedua, yaitu tentang usaha dan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Pembahasan pertama yaitu tentang usaha. Usaha berkaitan erat dengan energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Usaha merupakan energi yang disalurkan gaya ke sebuah benda sehingga benda tersebut dapat bergerak. Nah, kalian bisa perhatikan pada gambar, jika kuda yang menarik kereta mengakibatkan kereta berpindah tempat, maka dapat dikatakan kuda melakukan usaha. Mengapa kuda mampu menarik kereta? Tentu karena kuda memiliki energi. Hubungan antara usaha, gaya, dan perpindahan. Dalam ilmu pengetahuan alam, usaha didefinisikan sebagai hasil kali antara gaya dan perpindahan. Orang yang mendorong meja belum dikatakan melakukan usaha jika meja belum bergerak, meskipun orang tersebut telah mengerahkan segenap tenaganya. Demikian juga dengan orang yang naik sepeda pada jalan yang menurun. Walaupun berpindah tempat, orang tersebut tidak dikatakan melakukan usaha, karena hal ini disebabkan gaya yang menyebabkan sepeda tersebut bergerak bukan gaya otot, melainkan gaya gravitasi bumi. Dengan demikian, suatu gaya dikatakan melakukan usaha terhadap suatu benda jika gaya tersebut menyebabkan perpindahan benda itu. Jadi, usaha berkaitan dengan gaya dan perpindahan. Usaha terjadi jika gaya yang bekerja pada suatu benda mengakibatkan benda itu berpindah tempat. Nah, jika gaya yang tidak bekerja tidak menyebabkan perpindahan, maka dikatakan benda itu tidak melakukan usaha. Berdasarkan pengertian usaha, jika pada suatu benda bekerja gaya atau F, hingga benda itu berpindah sejauh dilambangkan dengan S, besar usaha merupakan hasil kali antara gaya dan perpindahan. Maka secara matematisnya dapat dirumuskan W sama dengan F dikali S, di mana W-nya itu merupakan usaha, satuannya Joule, F merupakan gaya, satuannya Newton, dan S merupakan perpindahan, satuannya meter. Sehingga semakin besar gaya yang digunakan untuk memindahkan benda, semakin besar pula usaha yang dilakukan. Semakin besar perpindahan benda, semakin besar pula usaha yang dilakukan. Untuk contoh soalnya, kalian bisa perhatikan di sini ada sebuah soal, yaitu sebuah kotak kayu yang terletak di lantai datar didorong gaya 40 Newton. Kotak itu bergeser sejauh 2 meter. Berapakah usaha yang dilakukan oleh gaya itu? Maka penyelesaiannya yang harus kalian lakukan pertama kali adalah yang diketahuinya dulu yang di dalam soal. Nah, di sini adalah terdapat gaya 40 Newton. Nah, berarti gaya ini merupakan F-nya. Berarti F-nya itu adalah 40 Newton. Lalu diketahui juga bergeser sejauh 2 meter. Maka S-nya atau perpindahannya itu adalah 2 meter. Maka yang 2 meter itu merupakan S. Jadi S-nya sama dengan 2 meter. Lalu yang ditanyakan berapakah usahanya? Nah, berarti usaha itu kan lambangnya W. Berarti yang akan kita cari adalah W-nya. Nah, untuk menjawabnya maka tuliskan rumusnya yang tadi W sama dengan F dikali
S. Berarti 40 Newton dikalikan 2 meter, maka hasilnya 80 Joule. Jadi usaha yang dilakukan terhadap kotak tersebut adalah sebesar 80 Joule. Hubungan antara daya dan usaha. Nah, coba kalian perhatikan peristiwa berikut. Dua buah mobil yang sama berat menaiki sebuah bukit bersama-sama. Keduanya melakukan usaha yang sama besar. Akan tetapi, mobil A melakukan usaha yang lebih singkat daripada mobil B. Mobil A dikatakan mempunyai daya yang lebih besar. Nah, secara matematis dapat ditulis sebagai berikut. P sama dengan W per T. Maka P-nya merupakan daya, satuannya watt. W merupakan usaha yang dilakukan, satuannya joule. Dan T merupakan waktu yang diperlukan, satuannya second. Untuk contoh soalnya, kalian bisa perhatikan soalnya yaitu Lani memindahkan rak dengan usaha sebesar 1000 Joule dalam waktu 10 second. Berapakah daya yang dikeluarkan Lani untuk memindahkan rak? Maka penyelesaiannya yang harus diketahuinya dulu, yaitu di dalam soal usaha sebesar 1000 Joule. Maka usaha itu kan tadi lambangnya W, jadi W-nya sama dengan 1000 Joule. Lalu diketahui juga waktu 10 second. Nah, waktu ini kan lambangnya T. Maka T sama dengan 10 second. Lalu yang ditanyakan berapakah dayanya? Nah, daya ini lambangnya tadi kan ya di dalam rumusnya P. Berarti yang akan dicari adalah P-nya, dayanya. Maka dijawab rumusnya adalah P sama dengan W per T, yaitu 1000 Joule dibagi 10 second. Maka hasilnya P sama dengan 100 watt. Jadi daya yang dikeluarkan Lani adalah sebesar 100 watt. Pembahasan selanjutnya tentang pesawat sederhana. Pesawat sederhana adalah segala jenis perangkat yang hanya membutuhkan satu gaya untuk bekerja. Contohnya, untuk memindahkan beban berat ke tempat yang lebih tinggi digunakan pesawat sederhana, yaitu berupa katrol dan bidang miring. Pada prinsipnya, pesawat adalah alat untuk memudahkan melakukan usaha dengan besar usaha yang dilakukan tetap. Jenis-jenis pesawat sederhana. Nah, jenis yang pertama yang akan kita bahas adalah tuas atau pengungkit. Pengungkit merupakan salah satu jenis pesawat sederhana yang paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti gunting, linggis, jungkat-jungkit ya, permainan jungkat-jungkit, terus pembuka botol, pemecah biji kenari, sekop, koper, pinset, dan masih banyak lainnya. Untuk secara matematisnya dirumuskan itu W kali LB sama dengan F kali LK, di mana W-nya itu adalah beban, LB-nya lengan beban, lalu F adalah gaya, dan LK adalah lengan kuasanya. Jadi semakin panjang lengan kuasa, maka semakin kecil gaya kuasanya. Nah, lalu untuk mencari keuntungan mekanisnya, rumusnya W per F sama dengan LK per LB. Semakin panjang lengan kuasa, semakin besar keuntungan mekanis. Semakin mudah pekerjaan dilakukan. Untuk contoh soalnya yaitu di sini terdapat gambar di mana seorang anak sedang mengungkit batu. Nah, berapakah besarnya kuasa yang diperlukan anak untuk dapat mengungkit batu? Nah, maka yang diketahuinya dulu yaitu di sini ada
360 Newton. Nah, 360 Newton ini merupakan bebannya, ya kan, yaitu W. Nah, W-nya itu sama dengan 360 Newton. Lalu ada 20 cm. Nah, karena ini dekat dengan bebannya, maka yang 20 cm ini yaitu kan lengan beban. Jadi jarak dari beban ke titik tumpunya itu atau LB-nya sama dengan 20 cm. Lalu yang 180 cm itu merupakan LK-nya atau lengan kuasanya karena jarak dari titik tumpu ke F-nya, gaya yang diberikan oleh anak tersebut. Jadi LK-nya sama dengan 180 cm. Nah, lalu yang ditanyakan adalah besarnya kuasa, ya kan, F-nya. Maka yang akan kita cari adalah F-nya. Nah, rumusnya tadi itu kan W kali LB sama dengan F kali LK. Maka W-nya 360 dikalikan LB-nya 20 sama dengan F dikalikan LK-nya 180. Maka hasilnya 7.200 sama dengan F kali 180. Nah, ini pindah ruas. Maka F-nya sama dengan 7.200 dibagi 180. Maka hasilnya F-nya atau kuasanya sama dengan 40 Newton. Jadi besarnya kuasa yang diperlukan anak tersebut adalah 40 Newton. Menurut letak kuasa, titik tumpu, dan bebannya, tuas atau pengungkit ini dikelompokkan menjadi 3 jenis. Jadi pengungkit dibedakan menjadi 3 jenis. Nah, jenis yang pertama itu merupakan titik tumpu berada di antara beban dan titik kuasa. Contohnya gunting. Jenis yang kedua, beban di antara titik tumpu dan titik kuasa. Contohnya pembuka tutup botol. Jenis yang ketiga, titik kuasa berada di antara titik tumpu dan beban. Contohnya sekop. Jenis pesawat sederhana yang kedua adalah bidang miring. Nah, bidang miring merupakan bidang datar yang diletakkan miring atau membentuk sudut tertentu sehingga dapat memperkecil gaya kuasa. Contohnya penerapan bidang miring adalah tangga, skrup, dan pisau. Untuk mencari keuntungan mekanis pada bidang miring maka dapat dirumuskan W per F sama dengan S per H, di mana W-nya itu beban, S merupakan panjang bidang miring, F merupakan gaya kuasa, dan H merupakan tinggi bidang miring. Jadi semakin tinggi bidang miring, maka semakin besar gaya kuasa, semakin kecil keuntungan mekanisnya. Jenis pesawat sederhana yang ketiga yaitu katrol. Nah, katrol dapat merubah arah gaya. Berdasarkan tempat kedudukan katrol dibagi menjadi 3. Yang pertama, katrol tetap, yaitu titik tumpu berada di antara beban dan titik kuasa. Maka KM-nya sama dengan LK per LB sama dengan 1. Yang kedua, yaitu katrol bergerak. Beban berada di antara titik kuasa dan titik tumpu. KM-nya sama dengan LK per LB sama dengan 2. Dan yang ketiga adalah katrol ganda, gabungan antara katrol tetap dengan katrol bergerak. KM-nya sama dengan jumlah tali. Jenis pesawat sederhana yang keempat adalah roda gigi atau gear. Gear adalah sepasang atau lebih roda bergigi yang saling berhubungan yang berfungsi meneruskan gaya dan gerakan pada sebuah mesin. Roda gigi atau gear dapat kalian temukan pada sepeda,
yaitu pada pedal dan roda belakang. Antara gir, pedal, dan gir roda belakang dihubungkan oleh rantai. Usaha yang dikerjakan pada pedal akan pindah ke gir roda belakang melalui rantai. Pengendara sepeda dapat mengatur perbandingan gir roda belakang dan gir pedal. Jika perbandingannya jauh lebih besar, pengendara akan mengayuh lebih berat, tetapi menghasilkan kecepatan lebih besar. Jika perbandingannya lebih besar, pengendara akan mengayuh lebih ringan, tetapi menghasilkan kecepatan lebih lambat. Sekarang ini, roda gigi banyak dimanfaatkan untuk mesin-mesin industri. Roda gigi dapat dihubungkan ke suatu poros. Dua roda gigi dapat diatur untuk memindah arah perputaran dan mengubah besar kecepatan perputaran. Pembahasan yang terakhir yaitu tentang pesawat sederhana dalam sistem rangka. Pada tubuh kita juga bekerja berbagai prinsip pesawat sederhana. Otot-otot leher bekerja ketika kita sedang mendongakkan kepala. Leher merupakan titik tumpu, dagu merupakan posisi beban, dan otot leher bagian belakang merupakan titik kuasa. Sistem ini merupakan pengungkit jenis pertama. Sistem pesawat sederhana terdapat pada otot-otot leher yang termasuk ke dalam pengungkit jenis pertama. Selain itu, ketika tangan kalian memegang bola, maka titik tumpu yang digunakan saat itu berada di siku-siku. Sedangkan gaya ke atas adalah gaya yang bekerja pada otot biceps. Gaya ke bawah adalah berat tulang yang berada di tengah-tengah dan berat beban yang berada di telapak tangan. Dengan demikian, ketika tangan kalian membawa bola, maka prinsip yang digunakan adalah tuas jenis ketiga. Untuk materi pada pembelajaran kali ini cukup sekian. Ibu harapkan kalian dapat mengerti ya yang sudah Ibu jelaskan. Dan semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar di rumah dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.